Halo teman-teman, kali ini adalah episode perdana dari Karapods, sebuah podcast tentang foto, video, dan industri kreatif. Kita akan bahas tentang how to be unique in photography nowadays dengan sebuah vendor foto wisuda yang ternama, karakter yang kayaknya nggak ada yang sama mereka. Siapa lagi kalau bukan From Rama. Oke, di sini boleh kenalan dulu mungkin ke teman-teman. Oke, halo, aku Rama atau juga bisa dipanggil Furkon juga dari From Rama, dan saya bareng dengan partner saya. Halo, nama aku Azra, aku juga dari tim From Rama juga. Oke, jadi sebelum kemana-mana nih, kalau misalnya boleh cerita dikit, From Rama ini didirikan oleh sendiri, partnership, atau ada relasi atau gimana nih? Oke, kalau From Rama sendiri didirikannya sendiri sama aku. Cuman Rama sendiri ya? Rama sendiri. Panggilannya Rama? Panggilannya Rama, dan tapi berafiliasi dengan banyak fotografer dan kedepannya mungkin dengan videografer dan stylish, makeup artist dan sebagainya. Sebelum lebih jauh ke sana, awal mula 2019 mulai masuk ke langsung wisuda atau foto wedding dulu atau Wisuda. foto langsung wisuda? Langsung wisuda. Awal-awalnya triggernya, kenapa nih kok krek, oke, aku foto wisuda. Oke, mungkin awalnya itu orang-orang kenal aku dan Mas Nasrul itu memang suka foto ya. Memang suka foto dan Temen SMA? teman SMA. Oke. Tapi ini SMA dua, 5 ya? dua cerita yang berbeda. Oke. Maksudnya gini, oke, aku dikenal sama teman-teman di kampus itu ya emang suka foto-foto, dan sering ikut si dokumentasi gitu kan. Iya, biasanya emang selalu Selalu. jadi si dokumentasi. Terus di ITB dulu dan sampai sekarang itu kalau ada perayaan wisuda itu anak himpunannya selalu dilibatkan. Oh, berarti Hima dulu. Hima dan ada istilahnya LO, license officer. License officer itu mendampingi wisudawan, wisudawati untuk ya istilahnya ngebantu-bantu bawa barang apa termasuk foto. Oh, berarti setiap wisudawan punya LO. Setiap wisudawan punya LO di himpunanku dulu. Oke. Nah, dari situ aku suruh foto-foto. Nah, dari foto-foto juga aku juga ngasih gift ke wisudawatiku. Cutting soalnya ya. Cuttingku. Terus tak kasih foto book gitulah. Oke. Kasih foto-foto, tak kasih jadi foto book. Terus cutting-cuttingku yang lain yang belum wisuda kayak, wah kok enak banget, LO-nya ngasih Dapet si gift. Rama nih. Iya, ngasih gift, fotonya bagus dan sebagainya. Oh, tapi anak wisuda lain nggak dapat foto. Oh, itu terserah sama LO-nya. Oh, Itu sama kebetulan LO-nya. kalau LO-nya dapat kamu ngasihnya foto. Aku suka foto dan aku Oke. pengen ngasihnya foto book. Dari situ. Nah, dari situ Yang lain iri. yang lain pengen. Akhirnya next period atau beberapa period selanjutnya itu Mulai nih minta tolong nih. diminta tolong. Tolong ya Mas Ian ya, belum yang. Iya, ya sebagai adik tingkat ya udahlah. Oke. Terus dari situ ya udah aku memfoto lagi. Nah, singkat cerita aku ngelihat ini sebagai peluang. Oke. Kok Tahun kayaknya berapa itu? Tahun 2018, 2019. Ya, Masih kuliah 2019 masih kuliah dan ketemu sama kakak kelasku Mas Nasrul itu. SMA atau ketemunya di ITB? Teman SMA dan ketemunya waktu kuliah. Oh, sama satu kampus nih ceritanya. Enggak. Dia di UNS Oke. di Solo. Dia di Solo. Kayaknya ada occasion yang kayak Mas ketemu aja gitu. Nah, setelah ketemu ngobrol-ngobrol, ternyata melihat peluang yang sama. Mas Rasul juga suka foto-foto. LO dan, juga? Kayaknya enggak deh. Oke, Kayaknya oke. enggak. Cerita yang berbeda deh. Cerita yang berbeda. Terus melihat peluang yang sama, kok kayaknya kita bisa nih kayak ngejual foto sendiri gitu. Foto bareng-bareng lah. Soalnya
waktu itu juga aku sendiri dan Mas Nasrul sendiri itu kurang pede, kayak kurang pede untuk showcase dan sebagainya, upload dan sebagainya. Jadinya ya udahlah kita bareng-bareng aja gitu, bareng-bareng aja. Terus kepikiran namanya apa ya gitu, apa gitu kan. Terus mikirnya simpel aja, wah ini ada Mas Nasrul, ini ada Rama. Wah ya udah Nara aja gitu. Nasrul Rama. Nasrul Rama. Kamu baru tahu, Nasrul Rama ya. Setelah sekian lama, kamu juga. Ya Allah. Saya baru tahu itu. Saya baru tahu. Partnernya pun baru tahu nih. Nara itu ternyata Nasrul dan Rama. Iya. Agak mager ya mikirnya ya. Iya, tapi bagus kan? Oke. Dan nggak ada waktu itu nama Nara kan? Nggak ada. Sebelum Jakarta dan lain-lain. Banyak yang niru Nara. Betul. Oke, itu nanti lain cerita. Iya, lain cerita. Oke, lanjut. Lain cerita, terus 2019 kayaknya diputuskan buat kayak ya wes kita Nara apa ya? Dulu pikiran Nara studio, Nara apa, iya Nara fotografi. Terus ya udah akhirnya Nara Moments buat sudah gitu kan. Terus ya udah dari 2019 jalan. Akhirnya ya udah sampai tahun 2023 kemarin. Kira-kira selang waktu dari 2019 berarti ya sampai 2023 itu kapan kalian ngerasa kayaknya industri ini bener-bener jalanku deh, maksudnya kayaknya bisa deh dipegang ini, diseriusin. Oke, kalau aku sendiri ngerasanya waktu angkatanku lulus. Angkatanku lulus itu tahun 2020 waktu Covid. Kebetulan aku memutuskan buat menunda dulu karena aku merasa belum selesai dan sebagainya. Akhirnya teman-temanku yang udah tahu aku ngefoto wisuda dan punya brand itu sendiri, terus Peak-nya itu ya? Iya. Itu mungkin trigger awal yang kayak meyakinkanku gitu. Jadi teman-temanku kayak datang dan minta, aku minta difotoin. Oke, ya tak fotoin dan aku ngerasa kayak wah ternyata aku di-appreciate ya di sini. Aku ada value di sini. Iya. Ada value di sini, terus dari situ kayaknya mulai berkembang sampai tahun kedua atau tahun ketiga gitu ya, tahun 2023 21 berarti ya? 2021 ternyata masih growth dan akhirnya aku butuh support dari fotografer yang lain. Jadinya dari situ semakin growth dan ya semakin yakin sih karena trennya masih oke dari tahun 2020 itu dan semakin kesini juga kayaknya kalau aku perhatiin juga semakin bervariasi juga, banyak pemainnya juga dan aku rasa menjadi fotografer wisuda itu jadi batu loncatan buat ke wedding, buat ke portrait, buat ke family, buat couple dan sebagainya. Karena di momen wisuda sendiri juga campur ya. Ada momen buat family-nya juga, ada momen buat sendirinya juga portrait. Bahkan couple juga ada kan. Momen couple, momen candid dan sebagainya. Bahkan kalau mau ya banyak sih, banyak hal yang hampir semua sebenarnya ada ya. Ada di wisuda dan kalau mau ngedevelop lebih itu fotografi wisuda itu menjadi banyak peluang sih, bisa jadi batu loncatan gitu ya. Oke. Mungkin Mbak Azra bisa ditambahkan. Kalau dari aku sendiri mungkin karena aku barusan mulai tahun lalu Agustus ya. 2023. Iya, itu juga. Sebelumnya aku udah pernah dari Maret itu ikut di event lain. Cuma dapat beberapa doang, kayak sebulan cuma satu klien. Terus habis itu Agustus ditawarin ke Nara, terus dapat dari Nara tuh kayak lumayan banyak banget. Itu pertama kalinya aku dapat satu Kan bulan. emang kliennya Nara kan banyak banget. Iya, kalau boleh tahu kenal dari mana kalian? Yang duluan di referral ya. Yang duluan di timnya Nara itu cuttingku. Nah, terus akhirnya cuttingku nawarin kayak pas itu dia nggak bisa. Terus akhirnya diminta gantiin kan. Itu juga aku juga sempet shock sih karena kan awalnya aku udah tahu Nara nih, udah kayak wih kapan dia udah bisa miss gantiin ya? Nara gitu. Soalnya emang kayak apik banget kan, bagus Iya kan? banget, sesuai style foto. Siapa nggak suka Nara?
Terus waktu pas ditawarin juga kaget kayak lo beneran nih aku, terus kayak cuman diwawancara sebentar toh. Ya udah besok langsung datang ke Malang lagi ya kayak. Oh, berarti pakai wawancara ya? Ya singkat aja sih kenalan. Ketemuan? Enggak, Enggak, aja. Jimit. Oh, soalnya kan pada masa itu ya, mungkin aduh aku manggilnya Furkon nggak apa ya? Gak apa, gak apa. Biasa Furkon. Gak apa, ya. gak apa. Sama Furkon dulu bahkan pertama kali ketemuan itu aku langsung ngajak ketemuan juga. Iya, Waktu iya. itu aku mikirnya dia pengen tak ajak jadi timnya Arai. Iya lucu sih. Dan aku tertarik buat join. Tertarik. Tapi dia waktu itu balasnya kayaknya kalau misalnya pure ikut Arai nggak bisa. Iya. Kita collab aja Arai X Nara. Iya. Oh berarti awalnya masih juga belum tahu kalau ini dari Nara gitu. Belum tahu. Orang pertama itu dia duduk di pojokan sendirian. Kayaknya bisa jadi tim deh ini. Ternyata bosnya Scouting. Nara, bos. Salah saya. Nah, cuman dan aku apresiasi untuk keputusannya juga. Kayaknya kalau misalnya di collab waktu itu kita rasa bukan masalah nggak bisa atau nggak cocok, tapi Totally. karakternya emang beda. Iya. Boleh diteruskan kau. Habis itu udah masuk di Nara tuh, awalnya juga aku sempat ditanyain orang tua sih kayak ngapain kau, apalagi sih aku kan masih semester 5. Di semester 5 Masih tuh ya lagi ternyata ya orang tua puncak. nanyain. Iya, itu kayak apalagi lagi puncak-puncaknya banyak matkul kan semester 5 kan hektik-hektiknya banget tuh. Kayak kamu tuh masih kuliah kok malah kerja sih kayak ya Jurusan ditanyain apa? lah, ilmu komunikasi. Oke, Jadi masih emang aman. selain juga sih ada matkul Masih komunikasi banyak teman-teman juga iya, kan? terus kayak tapi kalau ibuku mah boleh-boleh aja kan akhirnya ya udah nggak ngomong bapakku, aku kayak ngambil aja tapi nggak ngomong kayak mau kemana, ya pergi gitu. Iya. Baru akhirnya dikasih lampu hijau gara-gara aku udah jalan 3 bulan di Nara, aku bisa punya banyak tabungan di sana, terus kayak alhamdulillahnya pas itu kan memang keluarga aku lagi agak kesulitan keuangan, jadi kayak Kamu bisa bantu. Iya, bayar UKT itu sulit, akhirnya aku bisa bantu bayar UKT dan di situ bapakku kaget, loh emang penghasilannya sebanyak itu gitu kan. Iya, terus kayak oh ya sana. Padahal awal-awal juga aku nggak punya kamera itu ikutin lah, jadi aku pinjam kamera saudaraku. Pinjem bahkan. Dari situ juga akhirnya aku kayak offer ke bapakku, beliin aku kamera nanti aku ganti nyicil gitu kan. Akhirnya aku bisa ganti nyicil, aku bisa bantu UKT, terus juga aku tuh pakai laptop dari kelas 3 SD dan baru kemarin semester 5 itu akhirnya aku bisa beli laptop sendiri dari uang. Nih, kita harus tepuk tangan ke Bapak Rama. Waduh. Ini kan Usaha Azra. Membuka banyak Usaha Azra peluang keras. dan lahan pekerjaan untuk banyak orang. Berarti awal banget foto wisuda 2017-an kan harusnya. Ya. Hampir sama kayak aku lah ya. Ya udah waktu Ngefotoin cutting itu kan. waktu cutting sih ya 2017. 17 dan sekian lah. Ya. Menurutmu bedanya waktu itu industri ya, as a photographer di industri wisuda ini dulu sama sekarang bedanya yang paling signifikan apa? Sebenarnya udah disebutin sama kamu tadi. Bedanya sekarang dan yang dulu, yang kalau dulu itu memang ngikutin satu wisudawan dan Seharian. dan seharian. Iya. Dan seharian. Dan bisa kalau di TB di kampusku itu sistemnya kan sebelum wisuda pagi dan setelahnya itu ada arak-arakan. Iya. Nah, arak-arakannya itu Harus ikut juga. lama dan bisa sampai malam. Wih, Jadi iya, Iya, standby, iya. ITS juga gitu. Standby-nya bisa sampai malam. Jadi pagi sampai malam. Nah, kalau sekarang kan lebih enak, ya jam-jaman aja kan. Iya. Dari jam segini sampai jam segini, ya udah kita kliennya disiplin. yang milih. Iya, mau milih. Periode jam yang mana Iya, nih? iya benar. Selain itu? Dan itu ya, dan stylenya juga mirip ya, maksudnya mirip apa yang kamu sampaikan sebelumnya, kayak lebih banyak momen candid, terus kayak foto bareng teman, bukan yang portrait sendiri gitu sih. Ya, Beauty nggak terlalu banyak berarti ya? beauty nggak terlalu banyak. Cuma Iya. ya mungkin beberapa dan ya udah. Oh, dan sebelumnya itu kalau di kampusku itu fotonya bisa 2 kali. Satu ada foto session sendiri 1 hari buat foto aja. Pre-graduation dan itu kayak keliling spot-spot yang ada di kampus. Nah, itu momen buat foto sendirinya. Oke. Nah, waktu graduation, waktu arah-arahan dan sebagainya, itu fokus ke momen wisudanya yang bareng teman-teman dan Oh, sebagainya. berarti 2 hari itu ngikut ya? 2 hari ngikut. 1 kali payment. Let's say payment ya. Gak di payment sih. Gak ada payment sih. Let's say
let's say Oke. kamu diapresiasi lah misalnya. Iya. Dalam satu kontrak itu hitungannya udah 2 hari ya waktu itu ya. Iya, Maksudnya 2 hari. Iya. Lebih parah berarti ya. Dulu seneng-seneng aja ya karena istilahnya kayak Ya masih awal mulai juga kan. iya, dan bukan yang fokus ngefoto banget, tapi kayak pengen lebih deket sama wisudawannya, menjadi partner dan sebagainya. Soalnya biasanya yang dicari setelahnya itu adalah sesi ngobrolnya, yang biasanya kayak ada syukuran kecil-kecilan lah sama yang wisuda, sama graduate-nya. Nah itu yang sebenarnya dicari sama LO itu. From Rama ini kan stylenya bisa dibilang beda dari yang lain. Kalian menyadari itu juga, apalagi Azra yang dulu sempat emes sama Nara dulu dan sekarang jadi bagian dari Rama. Kenapa kalian bisa yakin dan berani untuk pakai style yang nggak sekedar beauty pose, close up, central simetris dan lain sebagainya? Kenapa kok berani bahkan di post itu foto-foto yang nyeleneh semua? Nggak ada foto beauty yang terang warnanya clear gitu, hampir nggak ada. Oke. Mungkin boleh dijelaskan? Oke. Kenapa bisa berani ya? Aku melihat industri foto ini tuh cukup ini ya, merepresentasikan suatu identitas, merepresentasikan suatu karakter. Gitu. Dan beruntungnya waktu tahun 2017, 2019, 2018, 2019 itu masih nggak banyak foto wisudaan gitu. Nggak banyak vendor. Gak banyak vendor. Jadi aku bisa fokus kayak nutup kayak Mata kuda. topeng kuda gitu. Kayak ya udah aku menjadi diriku sendiri gitu. Apa yang ku mau, apa yang ku pengen post dan sebagainya. Ya udah itu karena aku percaya kalau semuanya kalau di industri jasa ini khususnya itu akan melekat pada sentuhan dari pelakunya gitu. Kalau semuanya akhirnya kami itu memutuskan buat ya udah ngikut aja kayak yang biasanya kayak orang lain karena marketnya minta kayak gitu dan sebagainya. Itu malah nanti malah kehilangan karakter kita sebagai fotografer gitu. Sebagai fotografer hilang karakternya dan akan gampang untuk digantikan karena semua orang sama gitu kan. Oke. Kayak ya wis kalau semuanya aku mirip dengan A atau B atau C gitu ya. Karena marketnya minta demikian ya udah berarti kan sangat mungkin masyarakat akhirnya tinggal milih aja toh sama kan. Perang harga juga. Perang harga juga akhirnya ya udah jadi menurutku ya itu yang paling utama adalah karakter yang perlu ditonjolkan, karakter yang membedakan kami dengan vendor-vendor yang lain gitu. Unique selling point lah ya. Unique selling point itu terpenting dan terlebih lagi bagaimana bukan cuma bukan cuma menyajikan foto ya udah yang diminta, tapi juga ada sentuhan dari fotografernya itu yang penting sih. Gitu. Tapi pernah nggak sih kayak misalnya klien itu komplain kayak ini fotonya kok miring-miring, kok blur, kok warnanya oranye gitu-gitu, pernah? Iya. Ada. Jawabannya ada sekali dan itu stres ya, bikin aku stres ya. Soalnya itu ngancurin inimu kan, kayak kamu kan bener-bener dari hati. Iya. Ini karakterku. Ini styleku, terus orang bilang jelek, kan berarti kan kayak seakan-akan menjelek-jelekkan stylemu. Iya. Ada satu cerita yang ini waktu Nara dulu ya, waktu masih zaman Nara. Ada satu klien yang kayak bilang, Mas ini kok fotonya kayak gini ya, terus kayak waktu itu dihandle sama tim. Aku apalagi tim lagi. Sama tim kan, iya. Jadi kayak, waduh kenapa ini? Masuk sejelek itu, se-fail itu dan sebagainya. Itu file mentah atau file edit? File edit. Udah edit padahal ya? Semua udah edit. Terus ya udah, aku mencoba untuk mencari tahu, melihat hasilnya. Terus aku ngerasa kayak
ini nggak ada sih masalah gitu. Ini yo nara-nara aja gitu kan. Stay in Ini salah karakter satu lah ya. nara, ya stay in karakter gitu. Terus aku coba menanyakan lagi kan, kok bisa? Maksudnya kenapa menurut Mbak kok hasilnya kurang, fail dan sebagainya. Ternyata yang nggak suka itu orang tuanya. Gitu. Pasti. Orang tuanya yang merasa kok fotonya kayak gini ya, dan sebagainya gitu. Jadi kayak wah ini wes gak iso, ini di luar kendali. Tapi anaknya seneng. Aku nggak tahu karena yang disampaikan adalah poin dari orang tuanya dan Ini papa mama nggak suka dan lain sebagainya. Dan mbaknya kayak ya udah menyampaikan apa adanya gitu ya. Susah ya. Ya susah, gak apa-apa. Akhirnya ya udah. Akhirnya ya udah. Take it aja ya. Take it aja. Aduh. Maksudnya ya itu sebagai pelajaran lah, learning curve aja lah, learning curve. Cuman satu itu. Cuman selama satu. Nara jalan. Sama arah jalan. Oke. Tadi mungkin mau nambahin itu apa? Kalau aku tuh pernahnya bukan komplain di akhirnya sih, tapi pas waktu foto itu dia benar-benar seperti nggak mau diarahin. Maksudnya kita kan kalau narasi kan ngarahin itu bukan ngarahin yang ayo bawa foto gimana. Iya. Cuman kayak Not a beauty pose ya. Ya, tapi itu benar-benar nggak usah. Aku angle kiri mbak, tak bilang, mbak bisa nggak kayak agak jalan nengok ngintip gitu ya? Nggak bisa mbak, aku angle kanan. Nggak bisa mbak, gimana kayak aduh gimana? Itu ini kayaknya bakal seru karena ini sebenarnya ini ya, karakter kalian tuh karakter impian semua fotografer. Dimana fotografer sangat dipersilahkan untuk bebas berekspresi. Kira-kira ada tips and trick nggak? Ini mungkin buat kita-kita yang pengen, tapi kliennya nggak mau nih karena pengennya pose yang standar, yang beauty, yang cool. Aku nggak mau terlalu cuawak dan lain sebagainya. Coba kamu dulu. Kalau aku sih Ada SOP-nya berarti di Rama ini? Nggak ada. sebenarnya nggak ada. Oke, dijelasin dulu aja. Aku tanya kayak gitu ke Mas Rama dan Mas Rama pun bilang gimana ya, go with the flow aja gitu kan. Akhirnya kan aku mencari sendiri nih. Tapi untuk yang pas klien yang itu tuh, ya aku nggak bisa ngelakuin lagi. Akhirnya cuma bisa aku samakan dengan model foto from Rama itu ya udah aku ambil dari jauh, aku ambil dari ini kan. Cuman kalau misalnya klien yang lain, biasanya itu yang kayak gitu dari orang tuanya maupun dari orangnya sendiri kan. Nah itu biasanya aku ambil dulu, mbak coba sekali aja mbak, coba sekali aja sebentar ya. Lanjut sama tante juga. Oke. Coba mbak, coba tante ngintip aja. Kok gini sih mbak? Gak apa tante, coba dulu aja ya sekali aja. Apalagi orang tua kan biasanya susah kan. Dengan aku foto dicekrek, aku liatin, oh lucu ya mbak, banyak aku lagi. Nah akhirnya kayak dengan memperlihatkan 1-2 foto dan mereka akhirnya kan percaya kan, oh ternyata bagus juga foto kayak gini. Akhirnya ya udah lanjut aja dengan sendirinya gitu. Jadi cara kayak gitu sih. Oke. Jadi kayak diyakinkan dulu dengan pilihannya mereka itu sih. Iya, biasanya kan ragu kan, orang ragu ini bagus gak ya apa segala macam gitu kan. Ya kita harus tunjukin, kita harus pede juga kalau semuanya apa yang kita mau direct itu ya bagus-bagus aja gitu. Ya udah kita contohin apa segala macam. Biasanya aku kayak ayo mbak kita coba lebih fun sedikit ya apa segala macam gitu. Terus ya udah setelah ditunjukin fotonya dan mereka oke, ya udah lanjut. Jadi ini ada green light kan. Kalau semuanya emang benar-benar nggak bisa, ya wes mau gimana lagi. Ya. Kita coba ambil style yang lain. Soalnya kan kita juga nggak bisa maksain juga kan. Berarti kenapa? Kalau emang mentok banget biasanya aku ngambil banyak ke momennya aja sih, edit-editnya aja sih. Soalnya kan sebelum aku masuk ke Nara pun background tuh background ya foto di bookdoc, terus foto dokumenter, foto street. Makanya waktu pas ditawarin Surya itu aku sempat kayak yakin gak aku nggak bisa foto beauty shot, makanya yang aku tahu foto Surya itu foto beauty shot kan. Tapi setelah lihat Nara kayak oh aku bisa kalau foto kayak gini karena ini foto momen banget dan jenis foto banget gitu. Makanya waktu pas terima Nara Lebih ke jurnalistik kan sebenarnya Nara itu. jurnalistik akhirnya kan. Sorry Rama. Iya. Awalnya kan Ini ngomong Nara sih, aku jadi ikut Nara. Oh iya. Oke. Berarti kurang lebih tips and triknya adalah kalian kayak ayo coba satu dulu aja. Terus kalau oke, kita liatin itu momen penentuan berarti ya. Kalau misalnya dia ternyata cocok, oke, green light kita lanjut. Tapi kalau ternyata dia kayaknya kurang deh kak, balik ke pose yang standar aman-aman atau tetap nyoba lagi? Nyoba lagi sih aku. Nyoba lagi. Itu role-nya fotografer buat explore sih. Oke. Soalnya kalau semuanya ya balik lagi kalau semuanya kita ya wes apa adanya kayak aman-aman aja ya, apa yang membedakan kita dengan yang lain apa yang menjadi unik dari kita gitu. Nah, kan kita harus
harus tahu orang datang ngayar kita buat value dan karakter kita kan ya itu yang harus kita sampaikan. Itu yang harus kita kasih. Tapi kayaknya satu hal yang mungkin teman-teman wisudawan dan wisudawati di sini yang perlu tahu adalah kalian harus percaya dulu di awal. Iya. Soalnya kalau misalnya fotografer di awal udah kayak diragukan kayak yakin tak masih ki fotoe. Delok sih. Aduh kayak kurang deh. Itu beda sama yang dari awal kalian udah, wis aku ngikut mas. Nah iya benar. It's a whole different thing langsungan. Menurutku waktu sesi itu adalah bagian dari fotografer yang sebenarnya enggak ya udah percayain aja sama fotografernya karena fotografer memang sudah perannya tahu untuk cara ngedirect, cara apa yang menjadi yang bagus dan sebagainya, cara menempatkan objek dengan sekelilingnya dan sebagainya itu udah jadi perannya fotografer. Jadi kayak ya wes percaya aja sama fotografernya. Kalau semuanya kamu nggak percaya sama fotografer ya wes foto dewe. Iya. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong gitu kan. Wes foto ale ngono. Ini sih yang aku ingat, aku pernah ini dan Mas Rama jawabnya adalah waktu saat sesi yang jadi bintangnya itu bukan hanya klien aja. Karena kan orang-orang mikirnya kalau Iya ini, denger ya guys ya. Ini harus didengar para wisudawan, wisudawati. karena mungkin aspirasinya klien saat men-hire fotografer adalah aku bayar kamu untuk fotoin aku, jadi semua fokus ke aku gitu kan. Cuman di sini adalah kalau pada saat sesi sebenarnya yang bintangnya adalah dua orang ini, si klien dan si fotografer. Jadi bagian fotografer menunjukkan dirinya dan juga klien menunjukkan dirinya gitu. Jadi harusnya kita bisa saling kerjasama secara setara gitu loh. Iya. Tapi bisa dari situ juga bisa jadi tips buat klien ya. Maksudnya kalau semuanya emang nggak nyaman suatu pose gitu suatu directing gitu ya. Bisa disampaikan aja karena we work as a team kan. Iya. Jadi emang satu hasil yang bagus itu dihasilkan oleh dua pihak yang bekerja sama dengan baik. Ada pengalaman satu klien yang paling unik nggak? Yang requestnya aneh banget atau unik banget gitu? Dalam hal positif atau negatif apapun, nggak usah nyebut nama nggak apa-apa. Aku yang paling berkesan banget ini sih, aku dapat klien waktu dulu masih di Nara, satu klien dia itu udah lulus 7 tahun yang lalu. Jadi udah lama banget kan. Jadi itu adiknya wisuda dan dia lihat kok adikku wisuda ada foto-foto kayak gini. Oh iya, aku juga pernah itu. Akhirnya dia ikut foto, bahkan dia bawa ijazahnya itu udah kayak buluk banget ijazahnya kayak pakai nggak kak? Nggak usah deh kak, kita foto biasa aja. Soalnya udah kurang. Udah 7 tahun yang lalu kan. Terus waktu foto pun dia jam 8 kan itu di UB itu kayak kan waktu anak-anak wisuda jadi sepi banget, makanya dia bisa explore kemana-mana tuh mau kayak udah kak mau nggak kakak naik ke atas sana aku foto, dia bilang oh iya mau naik dia kalau dia pakai high heel tinggi gitu padahal. Terus di rumput juga kak mau nggak kayak tiduran oh iya boleh tidur kak salto mau salto Enggak dong kayak split kayak dia bener-bener lepas dan mau semuanya arahin kak sembarang mau ngapain aku mau ini. lebih heboh dari adiknya ya kayaknya ya. Mungkin karena dia balas dendam ya, karena dia sekarang bener-bener dijar-jarin banget dan itu emang berkesan banget sih. Akhirnya sampai sekarang pun itu foto favoritku dari hasil Oke. Nanti mungkin boleh dikirim ya, kita tayangin juga. Kalau Mas Furkan mungkin kalau semuanya directing kayaknya banyak ya kayak gitu ya. Terus wis orang-orang juga datang juga ekspektasinya juga diarahin segala macam gitu kan. Tapi ada satu sesi yang bener-bener berkesan banget. Mbaknya itu foto sore. Cuman Wisuda Ubaya jauh kan? Iya, Westin. Di Westin. Tempatnya di Westin di barat. Hotel yang tidak bisa dipakai foto. Iya, betul. Terus request fotonya di kampus. Kampusnya di Tenggelis ya? Iya. Ujung-ujung. Terus wisudanya itu telat. Wisudanya telat. Akhirnya kan fotonya juga telat. Karena jauh, mobilisasi dan sebagainya. Gelap ya? Akhirnya tersisa cuma setengah jam kayaknya, setengah jam. Dan udah gelap. Tapi mbaknya itu kayak di akhir sesi itu masih nanya, Mas, disini ada sesi lagi nggak? Gitu. Aku bilang, oh ada mbak, aku ada sesi gitu. Malam kan, selama grip gitu. Kayak motong ya ada sesi yang dipotong terus ada video gitu.
Terus si mbaknya itu setelah dapat filenya itu nanya ke aku lagi, Mas, aku mau foto lagi gitu. Jam berapa mbak? Gitu. Jam 7 pagi, 7 malam gitu. Hah? Aku bingung ya. Foto malam gitu di Ubaya gitu. Yeah. Terus ya wes, mbaknya tuh minta kayak, Mas kemarin kan foto malam ya, boleh minta nggak hasilnya gitu. Ya wes tak kirim aja kan, kirim. Terus Pakai dia flash kayak, berarti itu ya? pakai lampu biasa, Lampu kampus. lampu kampus adanya gitu. Terus mbaknya kayak, oh bagus mas, yes aku mau ya, pokoknya jam 7 sampai jam 9. Terus jam 9 masih kurang, nambah lagi sampai jam 10 atau setengah 10 gitu. Gila. Dan Satu orang itu? Satu orang. Enggak, satu orang dengan gengnya. Enggak, maksudnya grup, foto grup. Satu Oh grup. ya gitu. Satu grup. Dan hasil fotonya akhirnya di-upload kan di TikTok dan jadi FYP. Yang jadi reels itu nggak sih? Iya. Iya, aku lihat kayaknya. Iya, dan itu jadi titik kayak oke, kabeh ternyata aku harus pede dengan kondisi apapun. Aku harus paham dengan ruleku sebagai fotografer. Jadinya memanfaatkan apapun untuk bisa bikin foto yang bagus. Jadi menantang kreativitas. Iya. Nah, dari situ kayak wes gaspol gitu. Itu rame banget sih. Aku juga sempet lewat di FYP. Kayak sebelumnya nggak pernah kepikiran kalau foto malam tuh bisa gitu. Foto malam bisa, apalagi di lapangan Ubaya kan gelap Banget. Akhirnya pakai flash HP nggak sih? Pakai flash HP. Gokil. Itu ide dari mereka apa kamu yang nanti kalian pakai flash HP ya? Gitu. Kayaknya prosesnya bareng sih, kayak wah ini gelap ada apa ya gitu. Terus kayak ada lampu, oh iya ada flash HP ya wes. Kita coba, oh ternyata Akhirnya pakai flash HP. Jadi itu yang paling berkesan selama ini ya. Itu Baru itu berarti ya? Yang kemarin-kemarin ini kan? ya periode Ubaya sebelumnya kan? Akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu ya. Oke. Nah sekarang ini kan vendor udah gak kehitung ya. Ngetik foto wisuda itu yang keluar di search banyak banget. Bahkan hampir semua freelance pelan-pelan buka vendor juga. Kira-kira menurut Rama, strategi apa yang bisa disarankan atau tips and trick dari Rama sendiri deh untuk bisa bertahan di kerasnya industri yang makin lama kayaknya makin saturated deh. Iya, aku sempat khawatir juga sih dengan hal itu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, yaitu mulai sadar kalau semuanya ini adalah jasa, dan jasa itu erat kaitannya dengan personal yang memberikan jasa. Jadi bagaimanapun harus menguatkan karakter itu ya, dan berani beda sih, dan kita sebagai pekerja kreatif juga harus berani memperlihatkan oh ternyata foto wisuda itu nggak harus bening, nggak harus cantik, nggak harus dan sebagainya, tapi kita bisa memberikan opsi yang lain. Soalnya ya itu tadi, kalau semuanya kita akan sama dengan yang lain, nanti akan ada persaingan yang nggak tahu arahnya kemana. Kalau semuanya demand-nya masih nyocok ya bagus, tapi kalau sudah saturated dan sebagainya itu ya mau kemana gitu kan. Nah itu jadinya harus ada karakter yang kuat dengan personalnya sendiri. Jadi orang untuk meng-hire, untuk datang itu tahu ternyata Sultan itu kayak A, B, C, D, E. Jadi aku cocok dengan karakter itu. Aku datang ke Rama karena A, B, C, D, E gitu ya. Aku cocok dengan hal itu. Ya dan seterusnya sih. Oke, kalau mungkin Mbak Azra di sini as a team dan as a freelancer, di antara makin banyaknya freelancer yang ada, kamu ini fokusnya cuma ke Rama aja atau nerima dari luar juga? Yang paling sering di Rama sih, nerima dari luar tapi dikit banget, jarang. Karena udah penuh di Rama ya? Iya. Asik. Tapi pandanganmu nih, as a freelancer dan tim dari sebuah vendor, di antara banyaknya freelancer, kira-kira apa yang bisa membedain seorang freelancer satu dengan yang lain? Kalau misalnya as freelancer kan kita mesti nyesuaiin gayanya dengan vendor ya.
Itu juga kenapa aku lebih banyak terima di Rama dan ngerasa lebih cocok Rama, karena aku merasa gaya fotoku sama dengan yang diinginkan Mas Rama juga kan. Dan dari situ juga aku mikirnya gimana ya, kayak tadi pas saya tanya apakah foto-foto kita ini yang unik ini akan selalu menjual ke orang-orang. Aku melihatnya dari sudut pandangku sendiri sih, dari kalau aku sebagai klien aku juga mau ke Rama kan, aku suka foto seperti itu. Jadi kalau misalnya aku sendiri nggak suka dengan hasil fotoku, aku nggak bisa meyakinkan orang lain nggak suka dengan hasil foto yang aku sajikan gitu kan. Tapi kalau aku sendiri suka dengan fotoku, aku yakin pasti ada orang lain juga yang suka dengan hasil fotoku seperti itu sih. Berarti kamu termasuk ini ya, masih tipe yang kamu ikut vendor yang menurutmu cocok sama karaktermu juga? Karena kan aku udah pernah ikut vendor yang benar-benar kebalikan banget dengan karakternya Mas Rama. Dan ternyata aku tetap bisa melakukannya, cuman rasanya tuh kayak beda ya? nggak lepas gitu loh. Oke. Kayak nggak jadi diriku sendiri gitu. Tapi emang bukan yang aku pengen jadi freelancer paling dicari semua vendor gitu? Oh enggak sih, aku pengen ya gitu tadi kayak aku punya karakteristik di fotoku sendiri gitu sih. Kamu lebih nyaman untuk bisa bergerak di bidangmu yang karakter ini ya? Oke. Tadi mungkin melanjutkan penjelasan Mas Rama. Kalau misalnya oke nih, kamu bisa menguatkan karaktermu dan klien-klien ini kenal, oke, si Rama itu orangnya kayak gini. Terus dia cerita ke temennya, pakai Rama aja, karakternya kayak gini, orangnya baik, ngarainya enak, luas dan lain sebagainya. Tapi kan ini masih Rama nih. Nah, gimana caranya kamu bisa nge-copy paste ini ke seluruh timmu yang notabene karakter timmu ini sebenarnya pasti ada bedanya juga dari Rama. Karena kan tiap orang kan punya personal sendiri-sendiri. Gimana caranya karakter from Rama ini bisa sama walaupun yang ngerjain orang-orang yang beda? Oke, ini pertanyaan berat sih. Nanti mungkin dari perspektif timnya boleh menjelaskan juga ya. Cuman dari pihak Ramanya dulu nih, gimana caranya kamu bisa meyakinkan? Karena kan aku juga ngerasain banget di awal-awal pasti agak takut. Bisa nggak ya ke copy paste? Apakah klien akan merasakan hal yang sama nggak ya? Kalau misalnya aku yang handle sama tim yang handle, gimana cara memastikan bahwa kamu pakai from Rama, siapapun yang handle aman kok? Oke, aku memutuskan untuk memfilter di awal sih. Jadi orang, maksudnya freelance yang benar-benar mirip ya, nggak yang persis banget, tapi yang mendekati dengan karakterku itu karakter Rama itu nggak apa-apa. Karena bagaimanapun kalau semuanya kita copy paste plek itu akan susah buat semua, buat freelance susah, buat brand susah, buat nanti ke kliennya juga susah dan sebagainya. Jadi kalau aku memutuskan buat tidak copy paste plek tapi mencari yang karakternya sama, yang karakternya mirip lah, dan membiarkan karakter itu tuh muncul, biar nanti kalau di From Rama sendiri ada klien juga bisa memilih buat fotografer yang mau dihandle kan. Oh, mereka bisa milih siapa yang ngefoto? Mereka bisa milih. Kamu jadi nyediain listnya nih, fotografer Rama itu ada ini. Ya. Oh, oke. Dan waktu di post feeds-nya juga disebutin kan. Ya. Dia sama siapa. Oh, oke, interesting ini. Ya, Oke. Karena From Rama sendiri juga sadar kalau semuanya setiap freelance itu punya karakternya sendiri, punya gayanya sendiri, meskipun mirip tapi ya punya identitas sendiri lah. Dan aku mau mengembrace itu dan membiarkan kalau semuanya biarkan fotografer bereksplorasi, membiarkan klien juga bisa memilih. Nah kayak gitu sih. Oke. Gitu. Mungkin dari perspektifnya tim. Kalau dari aku sendiri mungkin awal-awal juga sempat kayak aku awal-awal ya, apalagi 3 bulan pertama waktu masih di Nara, itu aku masih ngeraba-ngeraba sebenarnya apa sih yang dipinginin dari Mas Rama. Apakah foto-foto yang aku kirim tuh walaupun Mas Rama bilang udah oke, tapi kayak apakah benar-benar udah cocok dengan gaya fotonya Nara gitu kan. Sampai akhirnya setelah jadi From Rama pun aku juga masih ngeraba-ngeraba tuh awal-awal kan. Akhirnya aku bilang, Mas, aku mau dong kalau kapan-kapan Mas Rama foto, aku mau ikut untuk tahu
tahu gimana sih pertama ngedirect klien dan lain-lain, mungkin aku bisa belajar dari situ kan. Dan akhirnya benar-benar kerasa banget kita sebagai tim itu saat kita ngadain foto walk. Jadi itu benar-benar Yang ke Atum. ya gitu. Itu tuh kayak random aja sih kan. Kita tuh mau makan siang tapi ayo sebelum makan siang kita foto-foto dulu ya, kayak jalan-jalan aja gitu kan. Dari situ aku benar-benar kayak kerasa oh jadi gini orang-orang yang di program itu model fotonya kayak gini, karena itu tuh gak tau ya, aku malah udah sering ikut komunitas fotografi, aku udah sering ikut ekskul dan lain-lain, cuman baru pertama kali ini dengan tim ini kita tuh bisa seluas itu. Jadi kayak kalau ada udah satu ngangkat kamera, yang lain tuh langsung gaya aja aneh-aneh gitu. Asik banget sih itu. Aku ngeliatin juga itu. Dan sangat buat iri semua vendor kayaknya. Kayak raket banget sama timnya gitu. Itu baru pertama kali ketemu juga itu. Iya. Aku baru Oh iya. Kumpul. pertama kali Kumpul. ketemu sama Mas Arya, pertama kali sama ini gitu. Baru-barunya Rama juga kan itu. Iya, Iya. baru banget. Sebelumnya kan sempat vakum dulu bentar, baru pindah ke Rama ya. Iya, dari situ tuh aku udah mau merasa, oh ternyata tuh kayak gini loh modelnya fotografer, karena kan walaupun kita bareng-bareng sebagai tim, kita bisa merasa, oh berarti kalau aku ngedirect klien, aku bisa ngedirect kayak gini gitu kan. Nah mungkin dari situ juga, aku juga ngerasa akhirnya aku bisa punya lingkungan di mana visi-visinya sama gitu. Karena selama ini dari pengalamanku sendiri, aku terjun ke bidang fotografi itu, aku belum menemukan komunitas yang benar-benar setiap orang itu punya satu jalan, pengen ke arah menuju arah yang sama gitu. Tapi di program ini aku bisa menemukan lingkungan itu, makanya aku berasa kayak oh ya udah kita semoga bisa maju bersama gitu loh, karena kan aku baru Oke. lagi. Jadi mungkin dari situ sih, kalau kepercayaan sesama tim saling percaya, mungkin akhirnya bakal bentuk sebuah komunitas yang baik sih, kalau menurut aku kayak gitu. Oke. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Wait, ntar tuh, agak 4. Ada 7. Banyak juga. Ini ada yang dari tim, ada yang dari temen, ada yang dari sesama vendor, Oke. ada yang dari followers Nara Momen dari lama. Oke. Oke, kita baca dari pertama ya. Boleh. Nanti bebas yang jawab boleh siapa. Pertama, paling gampang, fotografer favorit dan kenapa? Oke, aku udah lock. Azra. Ini kalian nggak tahu ya pertanyaannya ya, jadi baru tak Nggak. lempar sekarang ya. Nggak. Boleh, bebas dari siapa dulu? Fotografer apa vendor? Fotografer. Oh, fotografer. Beda, vendor itu kan masih ada tim, ini fotografer. Azra dulu. Aku kalau ditanya fotografer favorit yang paling muncul pertama kali di kepala aku dosenku sendiri sih, karena kan aku baru terjun ke dunia fotografi yang benar-benar belajar banget kan di semester 3 kemarin, karena ada matkul lagi fotografi. Dosennya itu kalau mungkin ada yang tahu Mas Mahmud Ismuntoro, dia itu fotografer senior jurnalistik, udah beberapa media dan dari beberapa tahun lalu pernah juga ikut ke apa ya kayak fotografer jurnalis dunia tahun 2003, kayak benar-benar dari beliau aku belajar banyak hal tentang gimana sih cara foto tuh bukan sekedar foto bagus, tapi kayak gimana kita menyampaikan memori dan rasa feeling selama kita di tempat itu untuk dibagikan. Jadi selama yang paling aku ingat tips dari beliau itu adalah saat kamu akan foto, kamu berhenti dulu sejenak gitu, kayak kamu datang dulu, kamu rasakan dulu. Kalau misalnya sama klien, kamu kenali dulu kliennya gimana. Oh iya, kenalan dulu, baru akhirnya kita foto. Dari situ kita bisa kerasa, oh kayaknya enaknya dibawa ke sini nih fotonya gitu. Nggak asal nyepret ya. Iya, kayak benar-benar rasakan dulu hawanya, berhenti dulu. Interesting. Gitu sih. Oke. Boleh, Mas Rama? Kalau aku kayaknya Om Arbain Rambe ya. Karena aku awal-awal belajar foto itu dari beliau, dari TV, Kompas TV. Gokil. Kompas TV dia beliau kayak bikin satu acara gitu, acara sendiri, terus kayak memberikan sharing-sharing juga soal fotografi, dan dari situ kayak wah ternyata fotografi atau jurnalistik tuh bisa semenarik itu gitu, bisa traveling dan sebagainya. Nah dari situ sih. Nah kalau yang akhir-akhir ini yang paling influencing itu fotografernya Sunrun sih. Itu ada sebenarnya ada banyak kayak ada Arif, terus ada Peng, ada Huygen, ada Racernya juga oke. Mereka punya freedom buat ngapain aja. Saat sesi adalah yang menjadi bintang ada mereka seorang fotografer, dan mereka bisa mau ngapain aja. Nah itu hasilnya luar biasa, top notch. Dari IG-nya Faisal, ini gimana membangun hubungan ketika foto ke klien, dan kira-kira ada tipsnya nggak?
membangun hubungan sama klien. Untuk konteks wisuda itu sebenarnya challenging ya, karena waktunya cuma sejam. Iya. Sejam 2 jam itu, wah itu sangat challenging banget. Cuman ngobrol itu menjadi ini ya, menjadi salah satu cara yang paling gampang sih sebenarnya. Ngobrol apapun mungkin bisa agak melakukan pertanyaan-pertanyaan yang random juga bisa. Jadi melihat reaksinya juga jadi lebih ini kan, lebih genuine gitu. Pertanyaan random menurutku ya. Menurutku juga kalau misalnya mau deket, apalagi yang usia aku sama keluarga sih ya, karena kan biasanya kalau klien kan udah tahu kayak foto kita, tapi sama keluarga itu gimana pendekatannya. Kalau aku mungkin karena aku cewek jadi lebih gampang sokapnya, jadi aku panggil aja mama gitu. Mama sebelah ini boleh gitu. Jadi lebih ke timur ya. Mama, ayo mama. Oke, next dari sisi tipsi. Aku suka banget sama foto-fotonya dari awal di Nara Momen. Ceritain isi pikiran ketika motret dong kak. Isi pikiran ketika motret. Karena kan kalian liar banget nih. Jadi mungkin dia pengen tahu pikirannya seliar apa sih waktu moto itu. Wah, tidak bisa dijelaskan langsung ya. Agak spontan gue sih sebenarnya. Jadi sekeluarnya ya? Iya, sekeluarnya. Jadi ngeliat dulu karakter orangnya kayak gimana, terus kelilingnya kayak gimana, ada apa di sekelilingnya dan sebagainya, itu baru bisa dicerna, baru diolah, dan baru kayak ya udah mau ngapain. Bahkan nggak jarang kita sambil jalan tiba-tiba, kakak sini bentar, Iya. di situ mau nggak ya gitu, kayak Iya. bener ya udah sekelihatnya aja gitu. Spontan uhu ya? Oke. Next, ini dari tim kalian sendiri, Erlangga Dwi. Uner ini, panggilannya Uner. Dia lagi di Sydney ya? Iya. Gokil. Halo Uner, apa kabar? Mau buka kampus Uner di Sydney kayaknya. Kamus D. Waduh, kampus deh. Banyuwangi, udah ada. Kamus E. Oke, filosofi kebentuk From Rama tuh bagaimana ya? Ini tim sendiri nanya, gimana filosofi Rama? Nggak disimak ya. Mau dijawab apa di skip? Boleh. Boleh, oke. Gimana filosofi kebentuknya From Rama? Filosofi bentuknya From Rama itu sendiri mungkin dari semangat semangat berkomunitas, semangat buat mengapresiate banyak skill, bukan cuma foto dan video, tapi nextnya berharapannya bisa dengan arsitek, bisa dengan interior designer, bisa dengan stylist, bisa dengan florist dan sebagainya. Intinya adalah freedom untuk creating something gitu. Dan mungkin harapannya kedepannya bisa bikin impact ke community sih. Jadi kita bisa memberikan contoh kalau semuanya, oh ternyata foto itu bisa kayak gini loh, video bisa kayak gini loh, directing bisa kayak gini dan sebagainya. Nggak sesempit itu ya? Nggak sesempit itu. Harapannya sih seperti itu. Oke. Next ya. Dari Firman Hadi _ bagaimana cara membangun komunikasi yang ini tadi udah sama kayak IG-nya Faisal. Terus ada dari Iza Fidaul, ini temen SMA aku kebetulan. Nitip anak komunikasi kan? Iya. Kamu kenal dari mana? Temenku kelas. Cutting. Tapi dulu kan? Iya, teman kelas apa? Temen kelas SMP. Oh SMP, temen SMA aku. Oh, oke. Oke. Nitip salam aja. Enggak, ini ada. Kiat-kiat menjaga kebugaran di Gempur banyak sesi foto dalam satu hari. Ini mungkin yang nggak tahu, foto wisuda apalagi Rama ini ya, itu sehari dari pagi jam 6 sampai jam 6 malam, non-stop guys. Mungkin gimana menjaga kebugaran? Minum vitamin sih kalau minum vitamin, terus kayak biasakan olahraga, movement, itu terpenting sih. Soalnya full jalan ya? Full jalan. Oh, dan sepatu. Iya. Sepatu meter. Yang enak. Iya. Topi. Topi. Surabaya harus wajib topi. Nah ini tadi bawa topi pantai kan? Di pantai. Selalu bawa topi pancing kalau ketemu Rama di kampus itu. Mungkin dari Mbak Azra? Kalau aku sama sih kayak pada sama kurang lebih, dan biasanya aku kalau misalnya udah pada hari hanya tuh malah lupa sama badanku sendiri, kayak ya udah oke aja gitu. Terus udah selesai sesinya baru kerasa semua.
Soalnya sebenarnya kalau misalnya lagi ngefoto itu kan adrenalin kita tinggi ya. Iya. Sakit pun sembuh rasanya. Iya. Setelah selesai foto baru istirahat. Apalagi kliennya kayak sewenang ngono. Aduh, bener-bener. Oke, jadi jawabannya adalah gerak olahraga. Dan sebenarnya makin sering foto wisuda itu makin sering olahraga. Iya. Karena kita apalagi ITS ya. Wah. ITS itu dari rektorat ke robotika, ke sipil, balik ke teknik industri, wah full jalan itu olahraga full. Oke, selesai untuk pertanyaannya. Terakhir kita akan bermain game This or That. Ini simple aja dan jawab cepet aja. Kamera digital atau analog? Analog. Digital. Oke, nggak usah perlu dijelasin, langsung aja. Wisuda atau wedding? Wisuda. Aduh. Oke, wisuda. Wisuda. Oke. Surabaya Malang atau Jakarta Bandung? Surabaya Malang. Surabaya Malang. Masih Surabaya Malang ya? Foto pagi atau sore? Pagi. Sore. Oke. Kita pakai dulu. Outdoor atau studio? Outdoor. Oke. Teknis atau story? Story. Oke, sekian untuk perbincangan hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir dari Mas Rama dan Mbak Azra ke teman-teman yang ada di sini? Oke. Azra dulu. Apa ya? Kalau mau foto wisuda santai aja. Karena itu harimu gitu. Ya oke, buat fotografer biarkan freedom kalian sebagai fotografer itu keluar, biarkan kreativitas kalian keluar, berani buat beda juga. Dan untuk para klien dalam saat sesi itu saling bekerjasama aja dengan fotografer karena sebuah foto itu dihasilkan bukan cuma satu arah tapi dua arah bareng-bareng. Oke, sekian. Terima kasih banyak. Cukup banyak insight yang kita dapat hari ini. Sampai ketemu di Karapot selanjutnya. Sampai jumpa.